Desa. Yang saya hormati P3MD Kabupaten Lebong. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, Risma, tim penggerak PKK, dan tokoh masyarakat. Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberinya rahmat, terutama sekali rahmat kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat hadir memenuhi undangan dalam kegiatan Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Desa Ujung Tanjung 1 tahun 2022. Dalam rangka menghadiri dan mengikuti kegiatan musyawarah desa yang nantinya akan dilaksanakan, yaitu penyusunan RKPD tahun 2022. Salawat serta salam marilah kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga nanti di yaumil akhir kita mendapat syafaat dari Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mungkin kami dari pemerintah Kecamatan Lebong Sakti mengucapkan terima kasih kepada pemerintah desa beserta BPD, yang mana pada hari ini sebenarnya jadwal ini kami dari kecamatan yang menetapkannya. Karena kalau kami menyerahkan dengan desa, nanti saya yakin bahwa ini akan terjadi keterlambatan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Pertama sekali marilah selanjutnya puji syukur kita kepada Allah SWT, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan sehingga kita dapat menghadiri agenda rutin dari Pemerintah Desa, yaitu perencanaan pembangunan desa untuk tahun 2022. Kemudian terlebih dahulu kami minta kepada Gahari P3MD Kabupaten Lebong memberi arahan kita kepada peserta kita semua, kepada tim ahli P3MD Kabupaten Lebong kami persilakan. Di 2022 ini ya, itu untuk penanggulangan kemiskinan akibat dampak pandemi COVID. Itu kata kunci. Oke. Penanggulangan kemiskinan akibat dampak pandemi COVID. Itulah penggunaan dana desa untuk tahun 2022. Apa saja kegiatannya? Ada 3 kegiatan. Pertama adalah pemulihan ekonomi nasional. Kedua adalah mendukung program prioritas nasional. Ketiga adalah mitigasi bencana alam dan non alam. 3 kegiatan ya. Tapi semangatnya adalah tadi penanggulangan kemiskinan akibat dampak pandemi COVID. Nah, berdasarkan permasalahan yang terserap dari jaring inspirasi BPD, maka pokok-pokok pikiran BPD adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar. 2. Pembangunan pemeliharaan dan infrastruktur dalam lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokasi yang tersedia. 3. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif. 4. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi. 5. Meningkatkan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa. Berdasarkan pokok-pokok pikiran BPD yang telah disampaikan di awal, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Desa Ujung Tanjung 1 merupakan desa yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani. Buruh ada ya ganti lagi? Peternak, sehingga roda perekonomian masyarakat tidak terlepas dari hal tersebut. 2. Pembangunan akan terlaksana dengan baik jika didukung oleh SDM
yang berkualitas, mengingat SDM masyarakat Desa Ujutan 1 yang masih rendah, diperlukan upaya pemerintah untuk meningkatkan SDM masyarakat Desa Ujutan 1. 3. Diperlukan kreativitas dan inovasi dalam pengalian potensi desa sehingga dapat dikelola dengan baik untuk dapat digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Prioritas KPDS tahun 2022 bidang penyerahan urusan desa. 1. Kelompok 1 pemerintahan desa. Yang pertama seragam BPD, operasional BPD. Yang kedua pelatihan aparat pemerintahan desa. Dan meminta juga baju seragam. Yang ketiga, meminta kenaikan insentif keamanan. Terima kasih. Kami dari bidang pemberdayaan masyarakat desa. 1. Pelatihan pengelola BUMDes. 2. Beasiswa bagi yang kurang mampu. 3. Akses keluarga yang tidak mampu. 4. Pengadaan sarana dan prasarana perangkat agama, lembaga adat. 5. Pengadaan tempat pembuangan sampah. 6. Kegiatan pemberdayaan posyandu, lansia, UP2K dan BKB. 7. Kolam ikan dan pembenihan ikan. 8. Bantuan alat pengrajin atau home industry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 1. Yang perlu saya sampaikan, jangan baik kalau perlu kami sampaikan bahwa PKK Kemenyo tip-tip ada kegiatan cadege tu memerlukan do ade gen nak struktur perlu kami menyampaikan jika ada ibu camat Tio ku harus menyampaikan desa-desa lain ada bajau seragam, ada bajau olahraga, nyata ni keme alau senam ujung tanding 1 cadeng pakai bajau seragam. Coba perlu ku menyampaikan. Terima kasih. Ini mengenai industri rumah tangga dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, jadi kami sebagai pelaku usaha ingin meminta untuk diusulkan beberapa bantuan seperti bantuan modal, kemudian untuk pengrajin industri kecil dan menengah beberapa bantuan usulan untuk bantuan peralatan. Nah, di sini kita mengenal bahwa di ujung tanding 1 banyak sekali pelaku usaha lemah. Usaha lemah itu termasuk ke dalam industri kecil dan menengah, di mana mereka mengolah rebung menjadi lemah, yang mana lemah ini adalah makanan khas kita orang Rejang. Jadi beberapa banyak dari kelompok, kami akan membentuk kelompok pelaku lemah, yang mana mereka ingin meminta beberapa peralatan agar tidak mengiris lemah itu secara manual. Untuk bantuan peralatan untuk ke industri. Di sini juga kita punya banyak pelaku industri penjahit, mungkin bisa kita usulkan untuk beberapa peralatan menjahit, dan juga banyak pelaku gorengan. Di depan rumah itu banyak sekali pelaku penjual gorengan, mungkin bisa dibantu untuk memberikan kompor atau wajan yang lebih besar. Dan yang lebih penting itu adalah untuk modal usaha, karena di ujung tanding 1 ini setelah saya lakukan pendataan, itu hampir 93 pelaku usaha, hampir 100 orang yang mempunyai usaha.
Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi pertama, minta tolong tong sampah dijadikan pos jaga. Jangan ada tong sampah di samping rumah sekolah. Untuk yang kedua, mohon kiranya Pemdes Ujung Tayung 1 bikin lagi Pamsimas yang selama ini mati dengan anggaran 400 kurang lebih 400 juta sampai sekarang airnya mati. Juga saya perwakilan dari dua Karang Taruna. Yang pertama, adapun usulan saya dari Ketua Karang Taruna, yaitu infrastruktur badan jalan selebar 4 meter ataupun sama dengan pembangunan yang sebelumnya ke arah Sirip menuju perbatasan Desa Muningagung. Toko perempuan, ada dari toko pemuda, ada dari toko pelaku UKM, dan ada dari toko agama. Nah, satu lagi dari pemerintahan desa. Nah, itu DOBA yang akan terbentuk tim untuk menyusun RDKK 2022 ke depan. Nah, cuma harapan kami para undangan awi keme BPD, yo harapan kami ke depan awi ipe dia berjalan dengan semestinya supaya saya yang pertama saya mengapresiasi pelaksanaan musyawarah desa hari ini, ya. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Jadi bahwa musyawarah desa ini adalah sebuah ajang partisipasi masyarakat. Jadi di musyawarah desa inilah kita membicarakan tentang desa, tentu saja tentang pembangunan dan pemberdayaan. Tadi sudah kami melihat semua bersuara. Nah, seperti inilah musyawarah, ya, sesuai ada di dalam peraturan desa nomor 16 tahun 2019 tentang musyawarah desa. Namun mungkin ke depan Pak BPD ada PR, DPD ada PR tentang musyawarah, buat peraturan desa tata tertib musyawarah. Jadi jelas mulai dari peserta yang wajib hadir, tata cara dan cara bermusyawarah, acuannya ada di Permen Desa nomor 16 di PR ya BPD. Setelah ini tim yang dibentuk tadi akan menindaklanjuti bahan-bahan yang kita kumpulkan hari ini di bawah kepemimpinan ketuanya sekretaris desa dengan 6 orang anggotanya nanti akan menggodok bahan mentah ini yang akhirnya nanti akan disampaikan di musyawarah perencanaan pembangunan desa. Jadi gini ya, tadi udah diulas sama Pak Emis, ya saya ingin menambahkan saja. Jadi kalau saya perhatikan gitu musyawarahnya agak berkembang ya, bagus, bisa berkembang partisipasi dari semua peserta. Cuma nanti tinggal tim penyusun nanti memilah ya, memilah-milahnya semua masukan tersebut, patokannya tetap dukung Pemdes. Kemudian juga ada pegangan data SDGs kemarin ya, jadi ada data SDGs.